waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajikum. Seorang yang belajar tentang agama dan sudah menjadi hafiz Al-Quran sejak usia 10, 11, 12. Mustahil ada ahli Quran Anda belum jadi ahli Quran yang terbaik kalau belum bisa mewujudkan pintu-pintu yang dimaksudkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Mungkin kita akan terkejut melihat seorang yang mengaku dirinya muslim, namun pemikirannya seperti musuh-musuh Islam yang ingin merusak nilai-nilai Islam itu sendiri. Seperti dalam sebuah podcast yang menampilkan dua orang skeptis terhadap ajaran Islam, di mana si pria tua yang bertindak sebagai host memiliki rekam jejak memang dikenal kerap menyudutkan Islam dengan pemikiran liberalnya. Sedangkan narasumbernya adalah seorang wanita yang sedang mencari sensasi dengan pemikirannya yang kacau. Jadi, obrolan kedua orang ini pada podcast tersebut membahas tentang keberadaan para penghafal Quran di masa sekarang yang dianggap sangat tidak ada gunanya. Di mana pria tua yang bertindak sebagai host beralasan bahwa kecanggihan teknologi yang tersedia dinilai sudah mampu menggantikan posisi para tahfidz Al-Quran. Kalau zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah. Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Lalu narasumber yang mengaku dulunya adalah seorang penghafal Quran turut menyetujui pernyataan dari si pria tua itu. Ia secara terang-terangan berkata tidak bangga telah berhasil menghafal Quran. Bahkan si wanita justru menganggap bahwa bisa menghafal Quran tidak ada manfaatnya. Aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mau Bang Ade bilang aku hafal Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja, karena tidak ada manfaatnya. Lalu di obrolan lain, si wanita yang mengaku penghafal Quran dan lulusan pesantren juga sibuk mencurahkan pemikiran sesatnya tentang tak bergunanya hafiz Quran. Bahkan kali ini ditemani pria yang berbeda. Mereka berdua kembali menertawakan dan meremehkan keberadaan tahfidz Quran. Bukan hanya itu, si wanita juga menyebut dalil tentang dimuliakannya para penghafal Al-Quran adalah palsu. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat bener apa? Sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Yeah. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Iya. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke. Dari obrolan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang tersebut tidak memahami konteks sebenarnya hafiz Quran. Yang mana mereka mengartikan jika hafiz Quran adalah penghafal Quran. Jika itu yang dimaksud, maka sangatlah keliru. Padahal arti dari hafiz Quran itu adalah menjaga, yakni seseorang yang bertugas menjaga Quran di dalam ingatannya. Untuk menyanggah pernyataan kaum liberal ini, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat yang memang terkenal sebagai penghafal Al-Quran yang asli, bukan cuma mengaku-ngaku seperti si wanita tadi. Saya tanya pada Anda, kalau Anda bisa menghafal Quran, benar menghafalnya, masuk surga tidak? Kalau Anda tidak tahu masuk atau tidak, bagaimana kita bisa punya motivasi untuk menghafal? Perhatikan, saya katakan kepada Anda, Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berjanji bahwa orang yang benar menghafal Qurannya, benar menghafal, benar itu bisa mengamalkan isinya, benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga, Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, berusaha menghafal Quran, karena Anda akan mendapatkan hal yang berbeda saat Anda masuk surga, insya Allah. Janjinya dari Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-33, paling kiri sebelah
Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Awas, ada golongan para penghafal Quran yang masuk ke dalam surga Adn. Yang paling indah di dalamnya, awas, lihat baik-baik. Di dalamnya yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Nanti tafsirnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ketika seorang penghafal akan diminta naik ke surga, Masya Allah, maka nanti ada firman yang mengatakan, waqra, saat Anda naik ke surga, bacakan bacaan Quranmu yang biasa kau bacakan saat di dunia. Setiap dibaca, naik. Setiap baca, naik. Tiba-tiba Qurannya mengatakan, ya Allah, lihat baik-baik. Allahumma halli. Ya Allah, sebelum naik dia ke surga, hiasi dulu dia. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Kemudian dipanggil orang tuanya, sepanjang dia beriman pada Allah, beramal saleh, maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Lihat baik-baik ya, saat orang tua yang main, yang Anda anggap kadang amalannya biasa, pekerjaannya semacam Anda terlihat kecil dalam pandangan Anda, ternyata boleh jadi dia sedang menyiapkan ahli surga kehidupan Anda. Ketika dipakaikan di kepalanya, Qurannya mengatakan lagi, Allahumma zidhu. Ya Allah, tolong tambahkan pada penghafal Quran, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan padanya jubah kehormatan, maka naiklah dia ke dalam surga. Perhatikan, ketika dia naik ke dalam surga itu disebutkan jannatu 'adnin. Ketika dia naik ke surganya, maka diteruskan. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dari mana Ustaz tahunya bisa membawa kedua orang tuanya? Bukan hanya orang tua, pasangannya dibawa. Jadi kalau suami penghafal Quran, istrinya beramal soleh, istrinya diajak oleh suaminya. Kemudian anak cucunya beramal soleh, diajak juga semuanya. Lihat kalimatnya, Quran surah 13 ayat 23. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada ayatnya? Masya Allah. Jadi kesimpulannya, penghafal Quran masuk surga tidak? Sepanjang dia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan isi Qurannya, menghafal dengan benar. Bukan hanya masuk, dia dapat perhiasan dan dikunjungi oleh malaikat di setiap pintu surga. Sampaikan ayat ke-24-nya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, dan malaikat masuk ke setiap pintu surga menyambut mereka, bahkan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat menjalani usaha di muka bumi. Sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Maka senikmat-nikmat tempat terbaik, inilah tempatnya. Silahkan masuk. Baik. Jadi kesimpulannya, ketika Anda ingin masuk surga dengan cara menghafal Quran, ada yang masuk surga dengan cara tahajud, makanya dibuka babu tahajud. Ada yang ingin masuk surga dengan berpuasa, makanya dibuka pintu ar-rayyan, pintu orang puasa. Jadi ketika nanti Anda di akhirat, Anda dipanggil, ahli puasa, pintunya manggil ar-rayyan. Begitu masuk, ughliqat, ditutup. Ughliqa itu bukan ghallaqa, ada aghlaqa, ada ghallaqa, beda. Kalau ghallaqa, nutupnya pelan-pelan, sehingga masih bisa ngintip. Perhatikan baik-baik. Ughliqat, ditutup. Kalau aghlaqa pakai hamzah itu seketika, tutup. Begitu ahli puasa masuk ke pintu surga, masuk semuanya, tutup seketika, tutupnya kencang. Jadi tidak ada kesempatan orang itu mengintip. Ada apa sih? Tahajud, ahli tahajud masuk, ahli tahajud, ahli Quran punya pintu sendiri. Ayo siapkan, Anda harus punya cita-cita. Saya mau masuk surga dari pintu ini, dawamkan amalannya di dunia. Anda harus punya cita-cita, teman-teman. Yang paling hebat adalah orang yang diperebutkan oleh semua pintu itu. Semua pintu mengatakan, dan nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berusaha bermohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat Nabi, meminta isyarat. Ya Rasulullah, adakah yang bisa masuk dari semua pintu itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah supaya kau menjadi bagian dari. Dan berita baiknya, ahli Quran itu salah satunya akan diperebutkan oleh pintu-pintu itu. Karena ahli Quran dia pasti rajin tahajud. Ahli Quran dia pasti rajin puasa. Ahli Quran yang benar dia pasti rajin sedekah. Anda belum jadi ahli Quran yang terbaik kalau belum bisa mewujudkan pintu-pintu yang dimaksudkan tadi. Mustahil ada ahli Quran meninggalkan tahajud, mustahil. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan puasa sunnah. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan sedekah. Ketika berkumpul Quran dalam jiwa Anda, disitulah puncak kebaikan dan tersemai dalam jasad Anda. Itulah informasi mengenai pemikiran sesat kaum liberal yang terus berusaha melemahkan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah iman Islam kepada kita semua ya.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قلب ماذا دهاك وهاج فيك بكاك وبت في سوء حال وليس ترجو فكاك